Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Materi Persamaan Trigonometri bagian kedua. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar pengetahuannya adalah menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Yang kedua, kompetensi dasar keterampilannya adalah memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Oke, kita akan langsung mulai materinya ya. Untuk persamaan trigonometri kali ini yaitu yang pertama, persamaan sinus berbentuk sin dalam kurung px tambah q sama dengan sin a. Yang kedua, persamaan kosinus berbentuk cos dalam kurung px tambah q sama dengan cos a. Dan yang ketiga yaitu persamaan tangen berbentuk tan dalam kurung px tambah q sama dengan tan a. Oke, kita langsung aja. Nomor 1. Persamaan sinus berbentuk sin dalam kurung px tambah q sama dengan sin a. Sama seperti yang kemarin ya, ada dalam dua satuan, yaitu derajat dan radian. Kita bahas yang derajat dulu ya. Jika persamaannya sin dalam kurung px tambah q sama dengan sin a derajat, maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara yang pertama, px tambah q sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Atau yang kedua, px tambah q sama dengan 180 dikurang a derajat ditambah k dikali 360 derajat. Apakah kalian melihat persamaan seperti yang sebelumnya? Ya, di sini tidak ada perbedaan sama sekali ya dengan yang sebelumnya. Perbedaannya di sini cuma di depannya saja. Kalau sebelumnya itu karena persamaannya adalah sin x begitu langsung, maka di sini penyelesaiannya langsung x sama dengan. Tetapi karena persamaan sinnya sekarang ada modifikasinya dalam bentuk px tambah q, maka di depan ditulis px tambah q sama dengan. Seperti itu. Tetapi nanti akan kita proses lebih lanjut dengan operasi aljabar agar terbentuk di sini x sama dengan. Nah, mungkin karena kalian baru melihat konsepnya agak sedikit bingung, tetapi nanti kalau kita sudah masuk ke contoh soal, pasti akan lebih mudah dimengerti. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut di latihan soalnya ya. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, jika sudut dalam satuan radian. Persamaannya sin dalam kurung px tambah q sama dengan sin a, maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara yang pertama, px tambah q sama dengan a ditambah k dikali 2pi, atau px tambah q sama dengan pi dikurang a ditambah k dikali 2pi. Sudah? Saya lanjutkan. Yang kedua, persamaan kosinus berbentuk cos dalam kurung px tambah q sama dengan cos a. Sama seperti sinus, di sini juga akan kita bahas dalam dua satuan. Yang pertama, satuan derajat. Jika persamaannya cos dalam kurung px tambah q sama dengan cos a derajat, maka penyelesaiannya dapat dicari dengan cara px tambah q sama dengan a derajat ditambah k dikali 360 derajat.
Atau Px tambah Q sama dengan min A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, ini juga sama caranya seperti sin. Nanti kita akan proses dengan operasi aljabar sehingga terbentuk penyelesaian X sama dengan. Oke, saya lanjutkan. Jika sudut dalam satuan radian, persamaan cos dalam kurung Px tambah Q sama dengan cos A dapat kita cari penyelesaiannya dengan cara Px tambah Q sama dengan A ditambah K dikali 2pi, atau Px tambah Q sama dengan min A ditambah K dikali 2pi. Oke, cukup untuk cos ya. Kita lanjutkan persamaan yang ketiga, yaitu persamaan tangen bentuk tan dalam kurung Px tambah Q sama dengan tan A. Kita juga akan bahas dalam dua satuan ya. Yang pertama dalam satuan derajat. Jika persamaannya berbentuk tan dalam kurung Px tambah Q sama dengan tan A derajat, maka penyelesaiannya dapat kita cari dengan cara Px tambah Q sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, saya lanjutkan. Jika sudut dalam satuan radian dan persamaannya berbentuk tan dalam kurung Px tambah Q sama dengan tan A, maka penyelesaiannya dapat kita cari dengan cara Px tambah Q sama dengan A ditambah K dikali pi. Oke, kita lanjut ke contoh-contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3x sama dengan cos 15 derajat, di mana x lebih dari sama dengan 30 derajat dan x kurang dari sama dengan 150 derajat. Kita cermati lagi soalnya ya. Di sini ada cos 3x sama dengan cos 15 derajat. Ini merupakan satuan derajat. Dan di sini ada 3x. Maka penyelesaiannya dapat kita tulis 3x sama dengan A-nya di sini 15 derajat. Jadi 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Agar 3x ini menjadi x, maka kita harus bagi dengan 3. Sehingga semua sukunya harus kita bagi dengan 3. 3x dibagi 3, x. 15 derajat dibagi 3, 5 derajat. K dikali 360 derajat ini dalam satu satuan, kita bagi 3, hasilnya adalah K dikali 120 derajat. Cukup ini saja yang dibagi ya. Nah, ini saya bisa tulis seperti ini. X sama dengan 5 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Bisa dimengerti? Ya, semoga bisa ya. Saya lanjutkan karena ini belum selesai. Sama seperti kemarin, kita akan mengganti nilai K-nya untuk mendapat penyelesaian. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 5 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. 0 dikali 120 derajat berapa? 0. Ditambah 5 derajat ya. Kita lihat lagi interval nilainya. Di soal itu 30 derajat sampai 150 derajat. Sehingga X sama dengan 5 derajat tidak memenuhi. Oke, karena tidak memenuhi, kita lanjutkan. Sekarang K sama dengan 1. Maka X sama dengan 5 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. 1 dikali 120 derajat berapa?
Ya, 120 derajat. Ditambah 5, ya, X sama dengan 125 derajat. Memenuhi? Iya, memenuhi karena 125 derajat berada pada interval yang diberikan soal. Nah, kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 2. Penyelesaiannya menjadi X sama dengan 5 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. 120 derajat dikali 2, itu hasilnya adalah 240 derajat. 240 derajat ditambah 5 derajat, hasil akhirnya adalah 245 derajat. 245 derajat ini di luar interval yang diberikan soal. Maka dari itu, X sama dengan 245 derajat tidak memenuhi. Paham sampai di sana? Ya, paham ya. Kita lanjutkan. Atau penyelesaian yang kedua bisa kita cari dengan cara 3X sama dengan min A. Min A-nya itu, A-nya tadi 15 derajat, berarti di sini min 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Sama seperti tadi, di sini masih ada 3X. Jadi kita harus bagi 3. Kita bagi 3, hasilnya adalah seperti ini. X sama dengan min 5 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Paham ya? Oke, sekarang kita akan mengganti nilai K-nya, mulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, penyelesaiannya menjadi X sama dengan min 5 derajat ditambah 0 dikali 120 derajat. 0 dikali 120 derajat, hasilnya adalah 0. Ditambah min 5, berarti X sama dengan min 5 derajat. Min 5 derajat itu di luar interval. Jadi, X sama dengan min 5 derajat tidak memenuhi. Oke, saya lanjutkan. Untuk K sama dengan 1. Penyelesaiannya menjadi X sama dengan min 5 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. 120 derajat dikali 1 yaitu 120 derajat. Ditambah min 5 derajat, hasilnya adalah ya 115 derajat. Apakah memenuhi? Ya, memenuhi karena 115 derajat berada pada interval yang diberikan soal. Oke, kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 2, maka penyelesaiannya X sama dengan min 5 derajat ditambah 2 dikali 120 derajat. 2 dikali 120 derajat yaitu 240 derajat. Ditambah min 5, ya, X sama dengan 235 derajat. Yang ini tidak memenuhi karena 235 derajat itu di luar interval soal. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 115 derajat dan 125 derajat. Bagaimana? Bisa diterima caranya? Oke, semoga bisa ya. Karena saya akan melanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin dalam kurung X ditambah pi per 4 sama dengan sin pi per 2, di mana X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2pi. Langsung saja. Kita lihat dulu. Kita lihat kembali soalnya. Sin dalam kurung X tambah pi per 4 sama dengan sin pi per 2. Ini dalam satuan radian.
Maka penyelesaiannya bisa saya tulis menjadi yang pertama X tambah Pi per 4, karena di sini dalam bentuk X tambah Pi per 4 sama dengan A-nya adalah Pi per 2, berarti saya tulis Pi per 2 di sini, ditambah K dikali 2Pi. Sudah? Kemudian, karena di sini X tidak sendirian, masih ada plus Pi per 4-nya, saya akan memanfaatkan operasi aljabar. Plus Pi per 4 ini saya akan pindahkan ruas. Karena berpindah ruas, plus Pi per 4 berubah tanda menjadi min. Nah, seperti ini saya tulis. X sama dengan Pi per 2 dikurang Pi per 4 ditambah K dikali 2Pi. Min Pi per 4 ini sebaiknya ditulis di sini ya, jangan di belakang. Kenapa? Biar lebih gampang mengurangkan dengan Pi per 2. Oke? Karena di sini ada pengurangan dan penyebutnya masih berbeda, kita akan samakan penyebutnya dulu. 2 di sini 4. Jadi, kita samakan menjadi ya 4. Maka yang di depan ini Pi per 2 kita kalikan 2 per 2. Menjadi 2Pi per 4 dikurang Pi per 4 ditambah K dikali 2Pi. Sudah, kita kurangkan dulu. 2Pi dikurang Pi. 1Pi ya, 1Pi ditulis Pi. Jadi, X sama dengan Pi per 4 ditambah K dikali 2Pi. Mengerti sampai di sana? Oke, sudah ya. Kita lanjutkan. Karena ini sudah sangat sederhana, kita bisa memulai untuk mengganti K-nya. Untuk K sama dengan 0, penyelesaiannya dapat ditulis menjadi X sama dengan Pi per 4 ditambah 0 dikali 2Pi. Kita selesaikan perkaliannya dulu. 0 dikali 2Pi, ya 0. 0 ditambah Pi per 4. Nah, seperti ini. 0 ditambah Pi per 4, ya Pi per 4. Apakah Pi per 4 terdapat di interval soal? Ini kan 0 sampai 2Pi. Berarti Pi per 4 ada di interval ini. Berarti penyelesaian X sama dengan Pi per 4 memenuhi. Oke, bisa ya. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 1 sekarang. Untuk K sama dengan 1, penyelesaiannya saya tulis seperti ini. X sama dengan Pi per 4 ditambah 1 dikali 2Pi. 1 dikali 2Pi berapa? Ya, 2Pi. Seperti ini. Nah, kita samakan penyebut dulu. Karena ini per 4, ini belum. Karena ini belum, berarti ini per 1 ya. Jadi harus dikalikan 4. Hasilnya seperti ini. Sudah sama penyebutnya, kita jumlahkan. 1 ditambah 8, berarti 9. X sama dengan 9Pi per 4. 9 dibagi 4, itu 2,25. Lebih dari 2Pi. Jadi, tidak memenuhi. Sudah ya, berarti kita bisa mencari penyelesaian berikutnya. Atau penyelesaiannya dapat kita cari dengan cara X ditambah Pi per 4 sama dengan Pi dikurang A-nya itu Pi per 2 ditambah K dikali 2Pi. Kemudian, lihat ini masih ada dalam kurung, jadi selesaikan ini dulu. Karena ini per 1, ini per 2, kita samakan penyebutnya. Yang ini kita kalikan 2 per 2. Sehingga bisa saya tulis menjadi X tambah Pi per 4 sama dengan
2pi per 2 dikurang pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Hasilnya X ditambah pi per 4 sama dengan 2pi dikurang pi 1pi, atau ditulis pi per 2 ditambah K dikali 2pi. Coba perhatikan bentuk ini lagi. Bandingkan dengan yang di awal. Sama ya? Nah, karena bentuk ini sama, maka jika kita lanjutkan mencari penyelesaiannya, akan mendapatkan penyelesaian yang seperti tadi. Jadi, tidak perlu kita lanjutkan ya, sehingga bisa kita langsung simpulkan, himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan pi per 4 saja, karena cuma pi per 4 yang memenuhi. Bagaimana? Sudah paham? Baiklah, jika belum, kalian boleh pause videonya dulu, kemudian ulangi menonton, sampai kalian bisa, baru kalian lanjutkan ya. Nah, saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan dalam kurung 2x dikurang 20 derajat sama dengan akar 3, di mana x lebih dari atau sama dengan 0 derajat dan x kurang dari atau sama dengan 220 derajat. Kita cermati lagi soalnya ya. Tan dalam kurung 2x dikurang 20 derajat sama dengan akar 3. Coba ingat-ingat, akar 3 ini tan dari berapa derajat? Bagi yang lupa, boleh dicek tabelnya. Ya, akar 3 adalah nilai tangen dari 60 derajat. Jadi, soal ini bisa kita tulis tan dalam kurung 2x dikurang 20 derajat sama dengan tan 60 derajat. Kemudian, penyelesaiannya bisa kita cari dengan cara 2x dikurang 20 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke. Yang di depan di sini ada 2x dikurang 20 derajat. Agar x saja yang di depan, berarti kita harus pindahkan dulu. Min 20 derajat ini kita pindahkan ruas. Seperti ini. 2x sama dengan 60 derajat. Ini min 20 pindah menjadi plus 20 ya. Ditambah K dikali 180 derajat. Yang ini bisa ditambahkan, 60 derajat ditambah 20 derajat, ya 80 derajat. Jadi, 2x sama dengan 80 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Sudah sampai di sini? Oke, berikutnya di sini ada 2x. Agar menjadi x, berarti harus dibagi 2. Ya, kita bagi 2, semuanya dibagi 2, sehingga menghasilkan X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 90 derajat. Jangan lupa membagi yang ini ya. Nah, kemudian diapakan? Ya, kita ganti nilai K-nya. Dimulai dari 0. Untuk K sama dengan 0, penyelesaiannya bisa kita tulis X sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 90 derajat. 0 dikali 90 derajat, ya 0. 0 ditambah 40 derajat, hasilnya 40 derajat. Apakah 40 derajat memenuhi? Kita cek interval soalnya dari 0 derajat sampai 220 derajat. Ya, jadi 40 derajat memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Untuk K sama dengan 1.
penyelesaiannya bisa kita tulis X sama dengan 40 derajat ditambah 1 dikali 90 derajat. 1 dikali 90, 90. Berarti 90 derajat tambah 40, ya 130 derajat. Apakah memenuhi? Ya, memenuhi karena 130 derajat berada di interval soal. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. X sama dengan 40 derajat ditambah 2 dikali 90 derajat. 90 derajat dikali 2 berapa? Iya, 180 derajat. 180 derajat ditambah 40 derajat, ya 220 derajat. Apakah 220 derajat di interval ini? Perhatikan lagi dengan cermat. Di sini ada tanda sama dengan, berarti 220 derajat berada pada interval ya, masih pada interval karena ada sama dengan. Jadi bisa kita pastikan X sama dengan 220 derajat memenuhi. Karena masih memenuhi, kita coba lanjutkan lagi ya. Untuk K sama dengan 3. Penyelesaiannya bisa ditulis X sama dengan 40 derajat ditambah 3 dikali 90 derajat. 3 dikali 90 berapa? Ya, 270 derajat. Ditambah 40 derajat, 310 derajat. Ini sudah di luar interval soal ya, jadi tidak memenuhi. Nah, dengan demikian, kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 40 derajat, 130 derajat, dan 220 derajat. Bagaimana? Sudah bisa diterima? Oke, kalau masih belum, boleh di-pause lagi videonya, pelajari ulang dari awal. Kalau sudah, baru dilanjutkan lagi ya. Sampai di sini saya rasa cukup ya materinya, karena setelah ini saya akan berikan kalian latihan soal. Silahkan dikerjakan latihan soal ini, kemudian ingat untuk menyetor tepat waktu ya. Oke, hari ini kalian sudah mempelajari persamaan trigonometri. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik ya. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan ke saya via WA. Sampai jumpa di materi persamaan trigonometri berikutnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Dadah. Om Santi, 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 Om.